Oke, berdoa selesai. Silakan Pak Dokter untuk memulai acara perkuliahan malam ini. Semoga kita lancar sampai akhir kuliah nanti. Terima kasih Bu Nelly. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini pertemuan kita yang kelima ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah hitung, ini pertemuan yang kelima. Jadi setelah pertemuan hari ini masih ada satu kali pertemuan lagi, dan setelah itu kita UAS. Ya, kayaknya cepat banget ya, udah mau UAS lagi. Nah, kita baru selesai UTS kemarin. Eh, bentar. Saya lihat ini di UTS-nya ini masih banyak yang nggak lengkap ya. Ada yang nggak mengirimkan UTS dari daftar nama ini, ada yang nggak mengirimkan tugas. Jadi ada yang ini nggak lengkap ya. Ini banyak sekali ini di kelas ini. Ada SPM ini. Ada banyak yang tidak mengirimkan tugas dan yang nggak UTS. Nah, teman-teman, nilai akhir kita itu salah satu komponennya adalah yang tugas itu. Jadi di dalam tugas nilai akhir itu ada komponen tugas. Jadi tugas ini cukup signifikan ya untuk menentukan nilai akhir. Ya, oleh karena itu eh, kalau teman-teman belum mengirimkan tugas sehingga nggak ada nilai dari tugasnya, ya itu bisa bisa berkurang nilainya atau bahkan mungkin nggak cukup untuk bisa lulus ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mengirimkan tugas, saya masih kasih kesempatan deh ya, 1 minggu setelah ini. Jadi sekarang hari Kamis ya. Jadi hari Kamis minggu depan, silakan kirim tugasnya. Jadi di review lagi tugasnya itu apa. Kemudian yang penting itu adalah ketika mengirimkan tugas lewat email, itu pastikan subjeknya sesuai dengan yang diminta. Ya, sesuai dengan yang diminta. Karena nyarinya susah kalau nggak sesuai dengan itu subjeknya. Ya. Jadi saya masih kasih waktu 1 minggu lagi karena nilainya itu kan mesti dilaporkan ya. Dilaporkan dan kalau sudah ditutup ya nggak bisa diperbaiki gitu. Nah, jadi saya masih berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengumpulkan tugasnya ya sampai hari Kamis minggu depan ya. Hari Kamis minggu depan. Kalau sekarang jam 18.50 ya sampai jam 19.00 ya hari Kamis minggu depan. Gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki ya. Karena saya lihat ini ada banyak sekali nih yang kosong ini banyak UTS-nya yang kosong juga masih banyak. Kemudian yang tugasnya yang kosong ikut UTS tapi tidak ada tugas juga cukup banyak. Ada yang masukin tugas tapi UTS-nya nggak ada. Jadi jawaban UTS-nya itu nggak saya terima gitu. Sehingga nggak bisa dinilai karena nggak ada jawaban UTS-nya. Justru ini lebih banyak yang tugasnya masuk, tetapi UTS-nya nggak ada. Gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi ini nilai ini saya sudah laporkan dan mungkin sudah diumumkan ya oleh apa namanya oleh admin. Ya, saya sudah kirimkan ya. Baik teman-teman, hari ini pertemuan kita yang kelima. Saya lihat bisa dulu. Oke.
pertemuannya kita yang kelima, kita melanjutkan eh, diskusi kita, dongeng-dongeng kita mengenai yang berhubungan dengan filsafat ilmu, mata kuliah yang kita bahas hari ini. Setelah ini masih ada satu kali kuliah sebelum kita UAS ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan. Dan untuk meningkat waktu, saya akan share materinya sebentar. Mudah-mudahan tampil ya. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai konsep ilmu pengetahuan. Ya, kita telah bahas dalam perkuliahan awal bahwa filsafat ilmu itu, filsafat ilmu pengetahuan itu merupakan usaha kita, usaha manusia untuk membahas atau membahas secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Jadi yang menjadi objek material atau sasaran pembahasannya adalah ilmu pengetahuan itu. Nah, sedangkan objek formalnya yang dalam hal ini adalah pendekatannya, cara dan sudut pandangnya yang digunakan itu untuk pembahasannya adalah filsafat. Nah, pembahasan filosofis berarti pembahasan yang diupayakan atau diusahakan secara rasional, artinya rasional itu kritis, logis, artinya rasional itu juga sistematis. Nah, kemudian selain rasional juga objektif, ya, artinya mengarah pada objek yang menjadi sasarannya. Kemudian juga radikal. Radikal ini kan konotasinya sesuatu yang apa ya, radikal gitu ya. Radikal itu kan dari kata radik, radik itu akar, jadi artinya itu radikal itu mendalam gitu ya. Jadi tidak hanya memandang pada lapisan luarnya saja, ya, tetapi masuk ke dalam sampai ke akar-akarnya itu ya, disebut dengan radikal itu. Nah, kemudian juga menyeluruh. Jadi menyeluruh itu melihat kaitannya dengan segala hal yang ada. Dan juga menyelidiki segala unsur dan segala segi yang ada pada objeknya. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman yang mendasar, pemahaman yang menyeluruh, gitu ya, dan pemahaman yang sejauh mungkin, selengkap mungkin, serta memiliki kebenaran yang tidak perlu diragu-ragukan lagi gitu. Nah, dengan pertimbangan itu diharapkan akan menghasilkan dasar pemikiran yang kuat, yang kokoh, gitu ya. Hasil pemikiran yang bisa diandalkan dalam menentukan langkah tindakan-tindakan. Nah, setelah kita berhasil menemukan dan mengidentifikasikan ilmu pengetahuan, diharapkan secara objektif kita dapat membahas lebih lanjut ilmu pengetahuan itu sebagai sasaran dalam kegiatan dalam perkuliahan filsafat ilmu ini. Nah, di dalam membahas pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan secara filosofis, pada dasarnya terdapat ada tiga landasan pembahasan. Ini kita sudah bahas di perkuliahan sebelumnya. Ya, tiga landasan pembahasan secara filosofis itu ya
tidak lain adalah secara ontologis, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Saya kira istilah ini kita sudah mengenal ya, dan itu kita sudah bahas. Jadi pembahasan mengenai landasan ontologis dari ilmu pengetahuan itu kan berarti pembahasan atau analisis tentang objek materialnya dari ilmu pengetahuan itu. Jadi objek material ilmu pengetahuan itu kan adalah apa namanya, sesuatu yang empiris, suatu benda-benda yang empiris, suatu apa namanya, wujud yang empiris. Nah, lalu epistemologis itu berarti pembahasan atau analisis tentang proses tersusunnya ilmu pengetahuan. Ya. Dalam epistemologis ilmu pengetahuan itu artinya tentang proses tersusunnya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kan yang seperti yang kita sudah pahami ya, itu tersusun melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah itu. Nah, kemudian pembahasan mengenai landasan aksiologis dari ilmu pengetahuan itu berarti pembahasan atau analisis tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu diterapkan, tentang penerapan hasil-hasil temuan dari ilmu pengetahuan itu. Nah, penerapan ilmu pengetahuan itu dimaksudkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan demi apa namanya, memenuhi kebutuhan atau keluhuran hidup manusia. Ya. Nah, saya kira ini kita sudah bahas, jadi tidak kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, pembahasan yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan itu adalah pembahasan terhadap ilmu yang secara umum, ilmu seumumnya. Nah, yang meliputi berbagai macam atau jenis ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai satu kesatuan atau satu kebulatan. Dari segi maknanya, pengertian ilmu itu sepanjang yang terbaca di dalam literatur, di dalam pustaka, itu menunjuk pada sekurang-kurangnya ada 3 hal, yaitu pengetahuan itu sendiri, kemudian aktivitas, dan metode. Nah, dalam hal yang pertama ini, yang paling umum, yang terumum, ilmu senantiasa itu berarti pengetahuan atau knowledge. Nah, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematik, apa namanya, kumpulan yang sistematik dari pengetahuan atau any systematic body of knowledge. Nah, jadi nah, ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah hasil atau produk dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah produk, hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kegiatan yang menghasilkan satu produk yang dinamakan ilmu pengetahuan itu bukan sembarang kegiatan, ya, bukan sembarang kegiatan atau kegiatan yang dilakukan dengan cara yang seadanya, dengan cara yang asal-asalan saja. Itu merupakan satu proses yang atau serangkaian aktivitas yang dilakukan manusia dengan menggunakan metode atau cara, metode atau cara yang teratur. Ya, untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Jadi ada mampu untuk diperiksa kebenarannya. Nah, bila ditinjau lebih mendalam, pengertian ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, atau metode itu sungguhnya tidaklah saling bertentangan, tidak bertentangan. Jadi ketiga hal itu merupakan satu kesatuan yang logis, gitu, yang pasti ada secara berurutan. Nah, ilmu pengetahuan harus diusahakan dengan aktivitas kita, aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia. Nah, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu.
Nah, dan akhirnya aktivitas metodis itu akan mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Itu sebagai produknya. Nah, kita akan uraikan ini menurut 3 ciri pokok tersebut, yaitu ilmu pengetahuan sebagai proses, dan ilmu pengetahuan sebagai prosedur, dan ilmu pengetahuan itu sebagai hasil atau produk. Oke, nah yang pertama kita akan membahas ilmu pengetahuan sebagai proses. Ilmu pengetahuan secara nyata itu adalah satu aktivitas yang manusiawi sebetulnya. Yaitu perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Jadi ilmu itu bukan hanya satu aktivitas tunggal saja, tetapi satu rangkaian aktivitas sehingga merupakan satu proses. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu ada proses di situ. Jadi ada rangkaian aktivitas. Nah, rangkaian aktivitas itu bersifat rasional, kognitif, dan teleologis. Jadi rasional itu dipahami sebagai aspek gitu ya, yang menyoroti bahwa ilmu pengetahuan itu didasarkan pada pemikiran yang rasional, pemikiran yang logis. Jadi para ilmuwan itu menggunakan akal sehat, menggunakan penalarannya untuk membangun teori, untuk menganalisis data, menggunakan penalarannya untuk menarik kesimpulan. Nah, proses berpikir yang rasional ini memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan itu dapat diuji. Jadi pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, kemudian dari segi kognitif, aspek kognitif ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu melibatkan proses kognitif manusia, seperti persepsi, memori, ingatan, gitu. Bagaimana cara memecahkan masalah, pemecahan masalah, gitu ya. Jadi melalui proses kognitif ini manusia memperoleh pengetahuan baru itu. Jadi mengolah informasi, kemudian juga membangun pemahaman tentang dunia. Gitu. Nah, kemudian aspek aspek ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu punya tujuan. Ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan. Nah, tujuan utama ilmu itu adalah untuk mencari kebenaran, menjelaskan fenomena alam, mengembangkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu bergerak maju, gitu. Dia dinamis, mengikuti perkembangan manusia, gitu ya. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang baru, mengembangkan teori-teori yang lebih baik. Nah, secara rasional, aktivitas rasional ini berarti kegiatan yang menggunakan atau mempergunakan kemampuan pikiran untuk menalar. Nah, ini berbeda dengan aktivitas berdasarkan kepada perasaan, berdasarkan pada naluri saja. Gitu. Nah, jadi berpangkal pada hasrat keingintahuan, kebutuhan intelektualnya, pemenuhan kebutuhan intelektualnya, manusia kemudian melakukan rangkaian pemikiran dan kegiatan rasional yang selanjutnya melahirkan ilmu itu. Nah, pemikiran rasional atau rasionalitas manusia itu merupakan sumber utama dari ilmu pengetahuan itu. Benih ilmu pengetahuan di dalam masyarakat manusia itu terletak di dalam usaha manusia yang nggak pernah berhenti
usaha yang tidak pernah berhenti untuk memahami dan menguasai dunia tempat kita hidup ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pemikiran-pemikiran rasional itu. Nah, pemikiran rasional itu adalah ya kita sudah pahami ya itu kegiatan pemikiran dilakukan secara optimal, diusahakan secara kritis. Kritis itu artinya terarah pada usaha untuk memperoleh pengetahuan yang apa namanya yang benar. Kemudian juga logis. Logis itu mematuhi kaidah-kaidah logika. Kemudian juga sistematis, ya, menyusun hasilnya dalam kerangka pemikiran yang konsisten dan koheren. Gitu. Nah, pemikiran kritis itu melibatkan apa? Melibatkan evaluasi terhadap informasi secara mendalam, kritis. Nah, ini berarti bahwa kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Nah, itu artinya kritis. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dan relevansi dari informasi yang kita terima itu. Kemudian logis itu pemikiran berarti apa namanya mengikuti kaidah-kaidah logika yang berlaku. Artinya kita berpikir secara sistematis, kita berpikir secara terstruktur, kemudian menghubungkan satu ide dengan ide lain secara logis. Nah, sistematik seperti yang tadi dijelaskan, cara berpikir yang apa namanya yang terorganisir dan mengikuti satu sistem atau metode tertentu. Nah, dengan berpikir secara sistematis, kita dapat menyusun hasil pemikiran kita di dalam kerangka yang koheren dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, hubungan antara ketiga ciri ini saling terkait, saling mendukung. Jadi, sesuatu yang kritis, logis, dan sistematis itu saling mendukung. Pemikiran kritis itu akan membantu kita menyaring informasi yang relevan dan membuang informasi yang tidak relevan. Nah, ini fitrah otak kita nih. Jadi otak kita bekerja itu ada mekanisme membuang informasi secara apa namanya kadang-kadang membuang secara refleks gitu ya. Jadi informasi yang nggak perlu itu dibuang gitu. Ada mekanisme itu. Karena kalau nggak begitu itu bisa overload. Gitu. Otak kita bisa overload, pikiran kita bisa overload. Maka pemikiran kritis itu akan membantu kita menyaring itu informasi yang relevan saja, gitu. Yang nggak relevan ya dibuang. Nah, kemudian pemikiran logis itu membantu kita untuk menyusun informasi secara logis dan sistematis. Sedangkan pemikiran sistematis itu akan membantu kita untuk menyajikan hasil, menyajikan pemikiran kita, hasil pemikiran kita itu secara jelas, secara terstruktur. Gitu. Nah, kemudian itu yang rasional, kemudian yang kognitif, ya, yang bersifat kognitif. Nah, ciri penentu yang kedua dari kegiatan yang merupakan ilmu itu ialah sifat kognitif. Jadi bertalian dengan hal yang apa namanya mengetahui, berhubungan dengan pengetahuan. Gitu. Jadi pada dasarnya ilmu itu merupakan satu proses yang bersifat kognitif, ya, yang merupakan satu rangkaian aktivitas yang mencakup aktivitas kognitif itu ada pengenalan, ada pengamatan, ada pengkonsepsian, dan ada penalaran. Yang pada akhirnya manusia akan memperoleh pengetahuan tentang satu hal. Nah, tahap yang pertama itu tahap pengenalan. Jadi pada tahap ini
kita mulai mengenal atau menyadari adanya satu realita yang kita bisa eh, lihat, ya, satu peristiwa yang ada di hadapan kita atau informasi-informasi baru. Nah, kita bisa saja misalnya ada kondisi di mana kita melihat benda yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pengamatan. Jadi setelah kita mengenal, kita melakukan pengamatan yang lebih lanjut, lebih mendalam. Dan kita menggunakan keseluruhan panca indera kita untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail, informasi yang lebih terinci gitu tentang objek atau peristiwa yang ada di hadapan kita itu. Misalnya kita kemudian mengamati bagaimana bentuknya, warnanya, ukurannya, teksturnya gitu. Atau mungkin ada ciri-ciri khas gitu dari benda yang baru kita lihat atau sesuatu fakta yang kita baru lihat gitu. Nah, kemudian ada tahap pengkonsepsian. Jadi informasi yang telah kita amati kemudian kita coba untuk dipahami gitu. Kita coba untuk diorganisasikan di dalam pikiran kita. Nah, proses ini disebut pengkonsepsian. Nah, kita mencoba mencari tahu apa sebenarnya realitas peristiwa atau benda yang ada itu, yang ada di hadapan kita itu, dan gimana hubungannya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Misalnya kita mencoba cari tahu tentang benda yang kita lihat itu apakah termasuk kategori benda yang pernah kita lihat, atau ada kriteria-kriteria yang kita pernah pelajari dari pembelajaran kita di masa lalu, gitu, dari informasi yang kita terima di masa lalu. Ini akan melahirkan pengkonsepsian itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penalaran. Nah, tahap yang terakhir dalam rangkaian aktivitas kognitif ini adalah penalaran. Nah, pada tahap ini kita menggunakan informasi yang sudah kita kumpulkan dan konsep yang sudah kita bentuk itu untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan-keputusan. Misalnya berdasarkan pengamatan dan konsep yang sudah kita miliki itu, kita menyimpulkan bahwa benda yang kita lihat itu apa gitu, apakah itu buah atau apalah gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan proses kognitif itu adalah satu rangkaian yang saling berkaitan, saling berkaitan. Dimulai dari pengenalan yang paling dasar, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang lebih mendalam, lalu ada pengkonsepsian untuk memahami informasi gitu, dan diakhiri dengan proses penalaran untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan itu. Nah, itu dari segi kognitifnya. Kemudian dari teleologis, saya tampilkan ini, saya cuplikan beberapa pendapat dari tentang tujuan ilmu. Yang pertama adalah dari Francis Bacon. Jadi tujuan ilmu menurut Bacon itu, ilmu pengetahuan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui apa? Melalui penciptaan inovasi, penciptaan hal, dan melalui kekayaan. Nah, ilmu pengetahuan di dalam pandangan Bacon ini itu adalah alat untuk menguasai alam dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Jadi Bacon ini memfokuskan kepada aspek praktis dan aspek aplikatif dari ilmu pengetahuan itu. Nah, ilmu pengetahuan bagi Bacon itu harus bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia.
Nah, kemudian yang kedua, ini pendapat dari Jacob Bronowski. Ya, pendapat dari Jacob Bronowski. Nah, Bronowski ini melihat tujuan ilmu pengetahuan itu sebagai pencarian kebenaran, sebagai pencarian kebenaran. Jadi para ilmuwan itu menurut Jacob Bronowski ini itu didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam gitu untuk memahami dunia dan alam semesta. Gitu. Nah, Bronowski ini berfokus kepada atau dia lebih menekankan pada aspek kognitif dan epistemologis dari ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu bagi Bronowski ini adalah upaya manusia untuk memahami realitas dan membangun pemahaman yang koheren tentang dunia. Nah, ada persamaan dan perbedaannya kalau kita lihat kita baca dua pendapat ini. Kalau dalam hal fokus, Bacon ini lebih fokus pada aspek praktis dan aplikatifnya. Sementara Bronowski itu lebih fokus pada aspek kognitif dan epistemologisnya. Bacon itu termotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan Bronowski termotivasi untuk rasa ingin tahu, gitu ya, mencari kebenaran. Nah, persamaan keduanya tentu saja seperti yang kita baca tadi, baik Bacon maupun Bronowski itu sepakat bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan akhir. Ada pendapat lain menurut Enrico Cantori. Jadi tujuan ilmu menurut Enrico itu tujuan utamanya itu adalah untuk menemukan struktur yang dapat dipahami dari realitas yang dapat diamati atau dari alam gitu ya. Nah, dengan kata lain bahwa ilmuwan itu berusaha mencari pattern, mencari pola, mencari keteraturan dan hubungan sebab akibat di dalam fenomena-fenomena alam. Kantore ini atau Enrico ini dia menekankan pada aspek struktural dan kognitif dari ilmu pengetahuan. Jadi bagi Kantore ini ilmuwan itu seperti seorang arsitek gitu ya, yang berusaha untuk memahami rancangan besar dari alam semesta. Nah, kemudian ada Karl Popper. Karl Popper ini berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk mencari penjelasan yang memuaskan mengenai fenomena yang membingungkan kita. Ilmuwan itu didorong oleh rasa ingin tahu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya, para ilmuwan itu. Jadi fokusnya itu menekankan pada aspek psikologis, pada aspek epistemologis dari ilmu pengetahuan. Jadi menurut Popper ini, ilmuwan itu adalah manusia yang ingin memahami dunia di sekitarnya dan mencari penjelasan yang dianggap rasional. Kemudian ada lagi. Ini ada beberapa pendapat lagi. Kalau menurut Taylor itu ilmu itu punya dua tujuan utama. Yang pertama itu memungkinkan manusia untuk berbuat. Jadi ilmu pengetahuan itu memberikan kepada kita itu pengetahuan dan pemahaman
yang dengan pengetahuan dan pemahaman itu akan memungkinkan kita untuk mengubah dunia di sekitar kita. Jadi dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu akan memungkinkan kita untuk mengubah dunia lewat apa? Lewat penciptaan teknologi, eh, membangun infrastruktur misalnya gitu, dan apa namanya melakukan atau memecahkan masalah-masalah yang praktis. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua itu untuk eh, apa namanya ilmu pengetahuan juga untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang alam semesta. Yang kedua, untuk mengetahui gitu. Memuaskan rasa ingin tahu kita tentang alam semesta. Jadi kita ingin memahami bagaimana alam itu bekerja, kenapa hal-hal yang hal-hal itu terjadi gitu ya di alam semesta itu. Apa yang ada di luar sana gitu. Ya, itu untuk memuaskan rasa ingin tahu itu menurut Servet. Nah kemudian menurut Victor Wesko tujuan ilmu pengetahuan itu bukan apa namanya bukan semata-mata penerapan praktis saja, itu melainkan mencapai pemahaman yang mendalam tentang proses-proses ilmiah. Jadi menurut Victor Westcott ini, ilmuwan itu berusaha untuk menemukan sebab-sebab dan kaidah-kaidah yang mengatur fenomena alam. Nah, kemudian yang terakhir ini yang saya tampilkan adalah pendapat dari Albert Einstein. Apa tujuan ilmu pengetahuan menurut Albert Einstein itu? Ada dua hal. Yang pertama adalah pemahaman yang menyeluruh. Jadi ilmu itu berusaha untuk memahami secara mendalam hubungan antara semua pengalaman indrawi manusia. Jadi pengalaman-pengalaman indrawi manusia. Dengan kata lain bahwa eh, ilmu itu ingin memberikan gambaran yang seutuhnya, gambaran yang utuh gitu, dan gambaran yang koheren ya, tentang alam semesta. Itu yang pertama, tujuan ilmu menurut Albert Einstein. Kemudian yang kedua, tentang kesederhanaan. Ilmu juga punya tujuan untuk mencapai pemahaman yang dalam pemahaman apa namanya dengan menggunakan konsep-konsep dasar dan hubungan-hubungan yang seminimal mungkin. Jadi artinya ilmu itu berusaha mencari penjelasan yang sederhana namun komprehensif. Nah, Einstein ini menekankan pada aspek kesatuan dan sederhanaan di dalam ilmu pengetahuan. Dia percaya bahwa eh, alam semesta itu punya struktur yang mendasar yang bisa kita pahami apa namanya, melalui sejumlah kecil prinsip-prinsip yang mendasar, yang fundamental. Nah, dari tujuan-tujuan yang eh, tujuan ilmu yang banyak itu, kalau kita baca ya itu akan banyak sekali. Ya, saya menampilkan 7 saja. Sudah ada banyak sebetulnya. Jadi kalau kita rekap tujuan ilmu pengetahuan itu mungkin ada sekitar ya 7 saja gitu ya. Tujuan dari ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu apa namanya? Ya ini kan dalam pembahasan mengenai teleologis. Jadi kata teologis itu eh, mengindikasikan bahwa tujuan-tujuan ilmu itu memiliki orientasi pada tujuan akhir atau hasil yang ingin dicapai. Nah, yang tadi dari definisi-definisi itu ya apa namanya? Kalau kita rekap itu ada 7 saja gitu ya. Ada tentang pengetahuan sendiri gitu ya.
kebenaran, tentang pemahaman atau understanding, tentang penjelasan atau explanation, tentang peramalan, ya, peramalan, kemudian pengendalian, penerapan atau application-nya. Nah, tujuan ilmu itu dalam hal pengetahuan atau knowledge, tujuan utama ilmu itu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang baru tentang dunia, tentang alam semesta. Pengetahuan ini didapatkan melalui penelitian, melalui observasi dan eksperimen. Kemudian juga yang kedua itu tentang kebenaran, ya, truth. Jadi ilmu itu selalu berusaha untuk mencari kebenaran atau fakta yang objektif, yang benar, yang objektif. Nah, kebenaran ini hanya bisa diperoleh melalui metode ilmiah yang teliti, yang ketat gitu, dan dapat diuji ulang. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pemahaman yang ketiga, pemahaman atau understanding atau comprehension itu. Jadi selain memperoleh pengetahuan, ilmu juga bertujuan untuk memahami bagaimana sesuatu itu bekerja dan mengapa hal itu terjadi. Pemahaman ini membantu kita untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena sosial gitu. Kemudian penjelasan atau explanation itu dimaksudkan bahwa ilmu itu memberikan penjelasan yang logis, penjelasan yang rasional terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, penjelasan ini atau explanation ini didasarkan pada bukti-bukti empiris, didasarkan pada teori-teori yang telah teruji. Kemudian juga peramalan atau prediction. Kalau kita sudah kalau kita memahami satu fenomena, dengan memahami satu fenomena, ilmu itu akan memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, peramalan ini sangat berguna dalam bidang seperti cuaca. Walaupun cuaca itu nggak disebut dengan ramalan cuaca sekarang ini, tetapi perakiraan. Ya mungkin karena ramalan itu sering meleset gitu ya, ramalan cuaca itu sering meleset, maka diganti dengan kata perakira gitu. Nah itu eh, ya ilmu itu bisa memungkinkan kita untuk bisa meramalkan gitu. Dalam hal ekonomi misalnya gitu, ya, dalam hal kesehatan juga itu bisa digunakan gitu. Nah, kemudian ada yang keenam itu pengendalian atau kontrol. Jadi ilmu itu akan memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan alam, mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Ya, misalnya dengan menggunakan atau mengembangkan teknologi yang untuk mengatasi lingkungan gitu ya, mengatasi pencemaran, atau juga untuk mengendalikan produksi pangan. Ya. Ilmu itu bisa untuk fungsi pengendalian atau kontrol gitu. Kemudian tentu saja penerapannya, aplikasinya, penemuan-penemuan apa yang bisa dihadirkan gitu, diciptakan gitu ya. Ya. Jadi pengetahuan ilmiah ini bisa diaplikasikan untuk menciptakan inovasi, bisa untuk mengembangkan teknologi baru dan bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, teman-teman, secara keseluruhan jadinya ya bahwa ilmu itu tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi saja, tetapi juga punya tujuan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan dunia di sekitar kita. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, itu ilmu sebagai proses. Nah, kemudian kita masuk ke ilmu sebagai prosedur. Nah, sebelum ini kita
Saya stop share dulu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan apa yang saya jelaskan, silakan. Silahkan teman-teman. Eh, Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, silahkan raise hand. Sambil ngopi-ngopi boleh, silahkan. Oke, kalau Kayaknya sepi Pak Dokter malam sepi, ini. ya di kelas lain juga sama. Dalam eh, mata kuliah ini mata kuliah yang paling sepi. Pak, Oke, boleh bertanya Pak Dokter? Nah, eh, gimana? silahkan Ibu Ketua bertanya Ibu Endah Pak Dokter. Saya silakan. Pak, ini saya maafkan Pak, saya lagi merawat anak saya sakit. Saya izin Wah, bertanya, apa yang Bapak jelaskan di pertama kali kita kuliah tadi, bahwasannya kita masih ada yang belum selesai UTS dan tugas nih Pak. Eh, oh, i- boleh nggak boleh nggak kami eh, di share data itu Pak, untuk kami bisa berproses untuk mengirim data ulang untuk tugas yang belum kami kerjakan, Pak. oh, bentar ya, bentar. Eh, oke, ini memang saya lihat nih ya tugas yang kirim tugas itu ada banyak, bahkan yang nggak UTS itu banyak. Eh, Kalau yang nggak mengirimkan tugas malah lebih sedikit daripada yang nggak UTS. Saya nggak tahu kenapa ini. Ya saya nggak UTS itu kan jawabannya saya dikasih link untuk membuka jawaban teman-teman gitu. Jadi yang bisa dibuka ya dibuka. Dan kadang-kadang teman-teman tuh ngirim jawaban itu sampai 3 kali gitu, 3 kali. Nah ini ada beberapa, ada nggak beberapa sih ya cukup banyak juga yang. Oke, saya masih cari dulu nih tugasnya seperti apa gitu ya. Yang waktu itu coba ya sebentar ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Misalnya nanti dikirim setelah kita kuliah. Saya Oh hanya mohon ya, misalnya nanti Bapak bisa mengirimkan, kami bisa feedback buat teman-teman supaya kita bisa ngirim tugas atau nanti UTS-nya seperti apa, seperti itu, iya Pak. ini kan ada grupnya ya, ada grup kelasnya ada. Ada, Pak, ada. Ada. Iya, saya kan nggak ikut di grup itu, jadi nanti saya kirim ke apa ke Bu Enda aja ya. Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Nanti biar didistribusiin ke teman-teman gitu. Dan Baik, itu Pak. saya cuma bisa tunggu sampai 1 minggu lah. Sebetulnya itu nggak perlu 1 minggu lah ya. Eh, Ya, Paling akhir itu di minggu depan jam jam 19.00 ya, minggu depan hari Kamis, minggu depan saya bisa terima itu, supaya supaya cepat dilaporkan karena itu hasil UTS itu mesti diinput dan mesti dilaporkan gitu ya. Untuk apa namanya meyakinkan di dikti itu bahwa proses kita berjalan gitu. Proses perkuliahan ini berjalan dengan semestinya. Ya, Iya, baik, Pak. Saya terima kasih. ya, oke, terima kasih banyak Bu Endah, Ibu Ketua sudah memfasilitasi teman-teman di sini untuk UTS-nya ya Pak ya, UTS dan tugasnya. Ada teman-teman yang lain lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Silahkan raise hand atau oh ya ada Pak Akbar. Silahkan Pak Akbar. ya, Pak Halo, Kuasa. selamat malam Pak Dokter. Ya, silakan, silakan. Selamat malam semuanya, kawan-kawan. Ini ada pertanyaan, apa sih bedanya ilmu dengan teori? Terus kalau misalkan, apakah otomatis ketika sebuah teori itu akan menjadi landasan ilmu gitu? Terus contohnya seperti apa gitu? Gimana Pak? Apakah eh, bedanya ilmu dengan teori ya? Teori, Terus? apakah sebuah teori bisa menjadi ilmu atau landasan ilmu? Sama contohnya bagaimana Pak Dokter?
Oke, contohnya ya. Oke, apakah bedanya ilmu dengan teori gitu? Ya. Dari apa namanya, dari definisi juga bisa berbeda. Jadi ilmu dan teori itu salah satu apa namanya, dua konsep yang sering digunakan di dalam pengetahuan gitu ya, dalam konteks pengetahuan. Tetapi maknanya berbeda. Gitu. Jadi kalau ilmu itu kan didefinisikan sebagai apa namanya, kumpulan pengetahuan yang sistematis. Ya. Pengetahuan yang sistematis itu diperoleh melalui pengamatan, melalui eksperimen, seperti yang tadi dijelaskan ya, itu melalui penalaran-penalaran yang logis. Jadi dengan proses itu, maka ilmu itu punya tujuan untuk menjelaskan apa namanya, fenomena-fenomena yang dijumpai atau fenomena alam, fenomena-fenomena sosial gitu. Dan apa namanya, untuk meramalkan kejadian di masa depan juga seperti yang tadi ya. Nah, ciri-cirinya apa ilmu itu? Ilmu itu punya ciri dia harus bisa diuji. Jadi teruji secara empiris. Dia bisa diuji, bisa diamati, bisa diukur berdasarkan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang empiris gitu. Kemudian ciri yang lain dari ilmu itu adalah sistematis. Jadi sistematis, ada sistematikanya, terorganisir ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerangka kerja misalnya. Kemudian ciri ilmu itu adalah objektif. Jadi bebas dari apa namanya, kepentingan pribadi, bias-bias pribadi gitu. Dan cirinya yang lain adalah universal. Jadi universal. Jadi berlaku secara umum. Jadi tidak terbatas pada satu situasi atau konteks tertentu aja. Ilmu itu kan contohnya ada ilmu fisika, ada biologi, ada kimia, ada ilmu sosial. Nah sekarang teori itu apa? Nah teori itu biasanya didefinisikan sebagai apa namanya, kumpulan dari konsep-konsep atau definisi ya, dari proposisi yang apa namanya, saling berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan misalnya ada fenomena tertentu gitu. Nah, teori ini adalah hasil dari proses ilmiah yang enggak simpel, jadi proses yang ilmiah yang panjang gitu, dan kompleks. Nah, saya kira itu jelas bedanya di situ ya. Kemudian ciri-cirinya penjelasannya bisa komprehensif tentang satu fenomena teori itu. Bisa digunakan untuk meramalkan kejadian di masa depan juga teori itu. Ya. Kemudian kalau teori itu bisa direvisi. Ya. Teori itu bisa direvisi, bahkan bisa ditolak. Makanya kalau misalnya teman-teman lagi apa namanya, sedang menyusun tesis, gitu ya, itu bisa tesisnya itu bisa membuktikan ilmu gitu, benar enggak gitu ya, mempertanyakan ilmu, atau kalau biasanya di level S3 misalnya menolak ilmu atau memunculkan apa namanya, penemuan-penemuan baru, ada teori-teori baru gitu. Jadi teori itu sebetulnya bisa nggak berlaku sepanjang masa karena tergantung kepada kondisi atau kebutuhan manusia ketika itu. Bisa jadi teori itu sudah tidak namanya, tidak bisa diberlakukan lagi gitu karena apa? Karena kondisi gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya contoh konkretnya gitu. Kalau dalam ilmu misalnya kayak ilmu fisika itu kan mempelajari tentang materi, tentang energi, tentang ruang, tentang waktu. Tetapi kalau kemudian teori dalam fisika itu kayak contohnya teori apa ya, dalam fisika yang terkenal misalnya teori relativitas.
Itu teori dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara yang tadi disebutin itu ya, ruang, waktu, gravitasi, gerak. Nah, ini hasil teori itu merupakan hasil dari pengamatan dan perhitungan yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi intinya ilmu itu adalah bidang studinya lebih luas. Sedangkan teori itu alat yang digunakan yang digunakan di dalam ilmu untuk menjelaskan fenomena tertentu. Gitu. Itu bedanya. Jadi ilmu itu studinya yang luas, dan teori itu alat yang digunakan untuk dalam ilmu itu untuk menjelaskan fenomena tertentu. Nah, itu diperlukan teori itu. Gitu. Saya kira itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, oke. Saya mau lanjutin dulu ya materinya, karena ini ternyata ini cukup banyak juga. Saya share lagi. Silahkan Pak Dokter. Nah, masalahnya agak gaptek nih. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, ini kemudian tadi ilmu sebagai proses, sekarang ilmu sebagai prosedur. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya, ilmu pengetahuan sebagai proses itu merupakan satu rangkaian aktivitas yang disebut penelitian itu. Nah, penelitian ini sebagai rangkaian aktivitas tentu saja akan mengandung prosedur tertentu gitu ya dalam penelitian ini. Nah, prosedur itu serangkaian cara, langkah itu dengan satu pola tertentu yang dalam istilah keilmuan itu disebut dengan metode atau metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu Nah, metode ilmiah itu merupakan prosedur yang ada mencakup berbagai tindakan di dalamnya, berbagai hal ya. Ada tindakan pikiran di situ, ada pola kerja, ada tata langkah, ada serta cara atau teknis gitu, untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, metode ilmiah itu kan inti dari seluruh proses itu. Jadi, metode ilmiah itu merupakan suatu cara berpikir, gitu, cara bekerja yang sistematik gitu, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta misalnya gitu. Nah, kemudian di situ ada melibatkan apa? Melibatkan ada tindakan pikiran. Nah, ini merujuk pada proses berpikir. Tindakan pikiran ini merujuk pada proses berpikir yang kreatif, yang kritis gitu, yang dilakukan oleh para ilmuwan itu. Tindakan pikiran ini itu akan melibatkan kegiatan seperti misalnya merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian bagaimana membentuk hipotesis, kemudian juga bagaimana menganalisis data. Ini tindakan termasuk dalam tindakan-tindakan pikiran gitu ya di dalam metode ilmiah. Nah, kemudian dari tindakan pikiran itu, kalau kita sudah punya tindakan pikiran yang jelas, maka kita bisa merancang pola kerja atau desain penelitian dalam hal ini. Jadi pola kerja itu contohnya adalah desain penelitian.
Nah, pola kerja ini akan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam penelitian. Nah, kemudian ada apa namanya, punya pola kerja, ada tata langkah. Tata langkah ini merupakan urutan-urutan langkah yang harus dilakukan di dalam penelitian. Tata langkah ini tentu saja penting ya untuk memastikan bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematik, secara terkendali. Caranya, teknisnya gitu, dalam melaksanakan penelitian ini, seorang ilmuwan atau kita yang sedang meneliti itu akan menggunakan berbagai cara atau teknik yang sesuai dengan objek penelitiannya. Mungkin kita melakukan apa namanya, eksperimen atau observasi atau pengukuran. Nah, itu caranya. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan baru, atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini metode ilmiah. Nah, kemudian ya ini soal definisi, ada banyak sekali definisi tentang metode ilmiah untuk supaya kita bisa memahami ya. Saya kira itu bisa kita browsing ya, kita ada banyak tentang apa namanya, definisi metode ilmiah. Ini ada dari The World of Science Encyclopedia. Metode ilmiah itu diartikan sebagai prosedur yang dipergunakan oleh ilmuwan dalam mencari atau pencarian sistematis terhadap pengetahuan baru atau peninjauan kembali pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini definisinya ya. Saya kira itu banyak lah, itu nanti kita baca, kita cari. Nah, kemudian prosedur yang merupakan metode ilmiah itu sesungguhnya tidak hanya mencakup pengamatan dan percobaan yang seperti yang dikemukakan di dalam definisi-definisi tadi ya. Jadi ada masih banyak macam prosedur lainnya yang bisa dianggap sebagai pola-pola metode ilmiah. Nah, yaitu analisis, gitu ya, kegiatan analisis, memaparkan atau pemaparan atau mendeskripsikan, kemudian menggolongkan atau mengklasifikasi, gitu. Kemudian juga melakukan pengukuran, membandingkan, melakukan perbandingan untuk comparison, gitu. Dan melakukan pengamatan atau survei. Nah, pola analisis misalnya, dalam analisis, pola analisis ini melibatkan pemecahan satu masalah atau fenomena yang menjadi bagian-bagian yang apa namanya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu, untuk supaya apa? Supaya bisa dipelajari secara lebih mendalam. Jadi istilahnya apa? Chunk down gitu ya, dibagi-bagi menjadi yang kecil gitu, bagian-bagian yang lebih kecil, supaya bisa dipelajari lebih mendalam. Nah, dengan menganalisis kita bisa memahami komponen-komponen yang membentuk satu keseluruhan. Nah, kemudian juga melibatkan ini pola pemaparan atau description. Nah, setelah kita melakukan analisis, kan kita perlu mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang telah kita amati, apa yang telah kita temukan. Gitu. Nah, pemaparan ini harus dilakukan secara detail, secara jelas, gitu ya, secara objektif. Gitu. Dan kemudian juga ada dalam pola metode ilmiah itu ada penggolongan atau klasifikasi. Nah, pola ini berhubungan dengan pengelompokan, apa yang dikelompokkan, bisa data, bisa fakta, bisa informasi gitu, ya berdasarkan karakteristik yang sama misalnya gitu ya. Nah, penggolongan ini akan membantu kita untuk
mengorganisir data, mengorganisir fakta-fakta. Dan bisa kita bisa melihat pola-pola yang lebih mudah gitu, melihat polanya gitu ya. Bisa melihat pola-pola yang lebih besar gitu. Nah, kemudian ada pola metode ilmiah pengukuran atau measurement. Jadi pengukuran itu adalah proses pemberian biasanya ya nilai numerik gitu pada satu variabel. Nah, ini biasanya dilakukan di penelitian-penelitian kuantitatif. Nah, pengukuran ini akan memungkinkan kita untuk membandingkan data secara kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian ada perbandingan, comparison. Dengan membandingkan data itu kita bisa melihat persamaan, perbedaan, gitu ya. Apakah ada persamaannya, apakah ada perbedaannya di antara variabel-variabel yang kita uji, atau persamaan perbedaan dari kelompok-kelompok data atau fakta gitu. Nah, perbandingan ini akan membantu kita bisa menarik kesimpulan gitu dan membuat generalisasi. Nah, kemudian pengamatan atau survei. Pengamatan itu adalah cara kita mengumpulkan data melalui panca indera yang untuk melengkapi informasi mengenai fakta gitu kan. Itu melakukan pengamatan, itu survei. Pengamatan bisa kita lakukan secara langsung, bisa nggak langsung, gitu ya. Bisa menggunakan alat bantu atau apapun gitu ya. Yang penting kita bisa memperoleh data itu. Gitu. Nah, kenapa pola-pola ini menjadi penting di dalam metode ilmiah? Nah, pola-pola ini penting karena pola-pola ini bisa memberikan kepada kita kerangka kerja yang sistematis untuk melakukan penelitian itu. Nah, kalau kita mengikuti pola-pola ini, ada ke-6 pola ini, gitu ya, maka kita bisa mengumpulkan data itu lebih akurat. Data itu bisa dikumpulkan dengan lebih relevan. Nah, jadi pola-pola seperti pengukuran dan pengamatan itu akan membantu kita mengumpulkan data yang lebih objektif, ya. Dan datanya itu bisa lebih reliable, bisa diandalkan gitu. Kemudian dengan mengikuti pola-pola ini, kita bisa menganalisis data secara lebih komprehensif, bisa lebih mendalam juga. Pola-pola misalnya seperti pola analisis, penggolongan, itu akan membantu kita untuk memahami makna dari data yang kita kumpulkan itu. Nah, kemudian pola ini juga akan memberikan kita kemampuan untuk menarik kesimpulan yang valid. Nah, dengan membandingkan data dan mengidentifikasi pola-pola itu, kita bisa menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti empiris. Nah, kemudian ada metode logis, gitu ya, metode logis dalam metode ilmiah. Metode logis dalam metode ilmiah. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu adalah aktivitas kognitif. Karena ilmu pengetahuan itu merupakan satu aktivitas kognitif yang dengan demikian harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran yang logis, maka metode ilmiah itu juga berkaitan sangat erat dengan logika. Nah, dengan demikian prosedur-prosedur yang tergolong metode logis termasuk pula di dalam lingkup metode ilmiah itu. Misalnya deduksi, induksi. Nah, ini kata-kata yang ya kita sering jumpai ya di dalam kaitannya dengan penelitian. Ada abstraksi, ada penalaran analogis, ada analisis logis.
Jadi metodologis ini adalah cara berpikir sistematis dan cara berpikir yang rasional yang digunakan di dalam penelitian ilmiah untuk menarik kesimpulan. Kalau kita lihat deduksi, ya deduksi itu metode deduksi itu itu proses berpikir. Kita berpikir dari hal yang umum itu ke hal yang khusus. Jadi kita mulai dengan sebuah premis yang umum yang sudah diterima sebagai kebenaran gitu, lalu kita menarik kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan premis tersebut. Nah, kemudian kalau itu induksi, metode induksi ini kebalikannya dari deduksi itu. Jadi kita mulai dari mengamati beberapa kasus yang khusus, lalu menyusun generalisasi, membuat generalisasi, atau membuat hukum umum gitu, dari hal-hal yang kita amati itu, dari kasus-kasus yang khusus itu. Nah, kemudian abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah proses menyederhanakan sebetulnya. Yang menyederhanakan satu fenomena dengan mengabaikan detail-detail yang nggak relevan. Jadi yang nggak relevan itu tidak diikutsertakan, diabaikan saja. Nah, dengan abstraksi itu kita bisa fokus pada aspek-aspek yang penting saja dari satu masalah. Maka di dalam, ya kita kan kalau di penulisan tesis, skripsi itu kan juga ada abstrak ya. Jadi abstrak itu kan yang dimuat itu hal-hal yang penting aja gitu. Yang nggak penting nggak jangan dimasukin gitu ya. Maka selalu abstrak itu ya cuma satu halaman bahkan setengah halaman gitu ya. Itu udah cukup karena itu kan memuat hal-hal yang yang penting saja, fenomena yang penting saja yang kita tuangkan di dalam abstraksi itu. Nah, kemudian ada penalaran analogis. Nah, penalaran analogis ini proses membandingkan dua hal yang berbeda untuk menemukan kesamaan di antara keduanya. Nah, dengan analogi kita bisa mendapatkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang kompleks. Misalnya contohnya, kalau di fisika kita kan belajar mengenai atom. Ya, dulu kita di SMA mungkin belajar mengenai teori atom gitu ya. Nah, ini kan susah belajar tentang atom ini kan sulit luar biasa gitu karena atom itu kecil, nggak bisa diamati, bahkan dengan mikroskop pun nggak bisa kelihatan gitu. Ya, mikroskop yang visual itu nggak bisa kelihatan. Bahkan dengan mikroskop elektron pun itu nggak bisa kelihatan atomnya dengan jelas. Nah, maka dengan penalaran analogis ini, dengan analogical reasoning ini, maka atom itu diibaratkan seperti sistem tata surya. Ada inti, kemudian dikelilingi, ada orbital gitu. Nah, dengan begitu, maka lebih mudah mempelajari. Nah, ini penalaran analogis. Nah, kemudian ada analisis logis atau logical analysis. Nah, analisis logis ini proses menganalisis satu argumen untuk menentukan apakah argumen tersebut valid atau enggak. Valid atau enggak. Jadi analisis logis ini melibatkan identifikasi premis, kesimpulan, dan hubungan yang logis di antara keduanya. Nah, kenapa metode logis ini penting di dalam metode ilmiah? Ya, ini cukup penting metode logis ini di dalam metode ilmiah karena kita bisa memastikan kesimpulan yang valid. Jadi metode logis ini bisa membantu kita untuk menarik kesimpulan yang lebih logis, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga bisa mengorganisir pemikiran kita. Jadi pemikiran kita bisa terorganisir. Metode logis ini bisa membantu kita untuk berpikir secara lebih sistematik, lebih terstruktur. Dan itu kan diperlukan.
kemudian bisa memperjelas argumen, argumen. Jadi metodologis ini itu akan membantu kita untuk menyajikan argumen secara jelas dan mudah dipahami. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam metode ilmiah ini, untuk sampai kepada metode ilmiah ini ada langkah-langkah, ada langkah-langkah. Ya. Jadi metode ilmiah itu kan meliputi satu rangkaian langkah yang teratur, yang tertib gitu, ya, yang perlu dilewati gitu ya. Nah, di dalam kepustakaan lah, metodologi ilmu itu nggak ada kesatuan pendapat mengenai jumlah, bentuk, dan urutan langkah yang pasti. Maka ada yang bilang ini cuma ada 3 langkah saja, ada yang 4 langkah, ada yang bahkan sampai yang paling rumit itu yang 8 langkah gitu. Nah, seperti yang dilihat ini kan ada langkah-langkah metode ilmiah ini ada yang 3 langkah, seperti yang disampaikan oleh George Abel ini. Dia bilang ada 3 langkah aja untuk metode ilmiah itu. Yang pertama itu pengamatan gejala, kemudian yang kedua merumuskan hipotesis, dan yang ketiga menguji hipotesis. Udah gitu saja, gitu sederhana saja. Nah, tapi ada konsep yang berikutnya, ada yang bilang 4 gitu ya, ada 4 cara, ada 4 langkah. Yang pertama pengamatan, kemudian kesimpulan umum, yang ketiga itu kesimpulan khusus, kemudian pemeriksaan kebenaran, dan seterusnya. Nah, ada prosedur yang paling rumit itu ya dianggap paling rumit itu ada yang dengan 8 langkah. Gitu. Nah, tetapi jadi walaupun ada yang mengkonsepkan sampai 8 langkah dalam metode ilmiah itu, tetapi kalau kita cermati itu hanya ada 4 sampai 5 langkah aja ya, merupakan pola-pola umum gitu yang senantiasa dilaksanakan di dalam penelitian. Nah, metode ilmiah itu kan satu pendekatan yang sistematis, yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau memecahkan masalah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada sekitar 4 atau 5 saja. Nah, langkah pertama itu adalah penentuan masalah. Nah, langkah pertama ini untuk mengidentifikasi masalah. Atau apa sih pertanyaan yang ingin dijawab di dalam penelitian ini. Nah, oleh karena itu, karena ini harus kita jawab, ya, masalah ini, maka masalah itu harus diekspresikan dengan lebih jelas, lebih spesifik, dan bisa diukur. Ini kan di dalam penelitian kan kita lakukan ya di dalam penyusunan tesis juga. Kemudian yang kedua, perumusan hipotesis. Jadi setelah masalah ditentukan, peneliti akan merumuskan hipotesis. Hipotesis itu yang saya kira kita sudah pahami ya, itu dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah ya yang kita ajukan itu, masalah yang kita teliti. Nah, hipotesis ini harus bisa kita uji secara empiris. Nah, itu langkah yang kedua di dalam langkah metode penelitian, metode ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Jadi pada tahap ini, kita sebagai peneliti itu mengumpulkan data-data yang tentu saja data yang relevan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data itu bisa diperoleh dengan berbagai cara ya. Saya kira teman-teman sudah melakukan ini ya pada penelitian yang sedang dijalani ya. Bisa melalui eksperimen, observasi, studi literatur, dengan memperoleh data dari angket dan seterusnya.
Nah, kemudian yang keempat itu penarikan kesimpulan setelah data terkumpul, kita analisis, data itu dianalisis, nah, kita menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ini harus didasarkan pada bukti-bukti empiris yang kita peroleh gitu ya, selama penelitian itu. Nah, kemudian ada pengujian atau verifikasi hasil. Nah, ini langkah yang terakhir, menguji atau memverifikasi hasil penelitian ini. Nah, kenapa ini dilakukan? Nah, ini untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh itu valid. Kesimpulan yang diperoleh itu bisa diandalkan. Nah, metode ilmiah ini bersifat siklik. Jadi artinya langkah-langkah di atas itu bisa diulang lagi, bisa disempurnakan. Nah, hasil dari suatu penelitian itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, bisa saja memunculkan masalah-masalah baru yang akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, jadi tujuan dari metode ilmiah ini kan ya tadi sudah disampaikan ya, untuk mencari kebenaran, untuk membangun pengetahuan, memecahkan masalah, dan juga bisa memprediksi fenomena. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, ilmu pengetahuan sebagai produk. Yang terakhir, ya, ilmu pengetahuan sebagai produk. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengertian ilmu yang pertama itu sebagai proses, yang merupakan penelitian ilmiah. Gitu. Kemudian pengertian yang kedua adalah sebagai prosedur. Ya, ini metode ilmiah. Metode ilmiah yang mewujudkan metode ilmiah. Nah, dari proses dan prosedur itu, pada akhirnya akan menghasilkan satu produk. Produk itu berupa pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Nah, ini yang ketiga. Jadi ilmu pengetahuan sebagai produk. Setelah melalui proses, setelah melalui prosedur, maka kita peroleh hasilnya atau produknya. Gitu. Nah, pengetahuan ilmiah itu bisa dibaca di dalam literatur, dalam majalah-majalah ilmiah, dalam jurnal-jurnal ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu bisa dibaca di sana, kita bisa cari, kita bisa peroleh di situ. Nah, pengetahuan ilmiah ini juga bisa diserap dari pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh ilmuwan, jadi dalam perkuliahan gitu, dalam mimbar-mimbar, di dalam seminar gitu. Jadi banyak pengetahuan ilmiah yang kita bisa peroleh dari manapun gitu. Nah, kemudian ini tentang slide berikutnya. Soal pengetahuan ya, tentang pengetahuan. Jadi untuk memperoleh pemahaman yang lebih lanjut ya, kita perlu tahu apa sih pengetahuan itu sesungguhnya gitu. Nah, secara sederhana, pengetahuan itu pada dasarnya adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung di dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai satu gejala, mengenai satu peristiwa, baik yang bersifat alamiah, yang berhubungan dengan sosial maupun berhubungan dengan individu gitu. Jadi pengetahuan itu menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Nah, isi itu dalam istilah keilmuan itu disebut dengan fakta. Jadi isi itu di dalam keilmuan itu disebut sebagai fakta. Nah, definisi pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli itu menunjuk pada fakta-fakta. Ya, ada banyak saya kira ya
apa namanya definisi mengenai pengetahuan, ya teman-teman silakan baca saja, nanti dicari saja. Nah, jadi sumber-sumber pengetahuan itu menurut perumusan kalau kita baca di dalam rujukan-rujukan itu terutama mengenai penelaahan atau studi atau learning, gitu ya. Kemudian juga mengenai pengalaman atau experiencing. Kemudian juga bisa diperoleh dari intuisi, pada apa namanya untuk memperoleh pengetahuan itu. Jadi sumber pengetahuan itu bisa dari penelaahan, dari studi, dari learning itu, bisa dari experience, dari pengalaman, dan juga dari intuisi gitu. Nah, ini ada pengetahuan itu bisa dibedakan atau digolongkan dalam berbagai jenis menurut kriteria atau ukuran tertentu. Nah, ini ada pendapat dari Bertrand Russell. Bertrand Russell ini membedakan pengetahuan manusia itu di dalam dua jenis. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta atau knowledge of facts, dan pengetahuan mengenai hubungan-hubungan umum di antara fakta-fakta atau knowledge of the general connection between facts. Nah, kemudian dia juga menggolongkan pengetahuan itu menjadi dua macam, yang pengetahuan yang empiris atau pure empirical knowledge yang menunjukkan adanya benda berikut ciri-cirinya yang dikenal manusia. Dan ada pengetahuan a priori murni atau pure a priori knowledge. Ini yang menunjukkan bahwa ada hubungan-hubungan di antara hal-hal umum dan memungkinkan orang untuk membuat penyimpulan-penyimpulan dari fakta-fakta yang terdapat di dalam pengetahuan empiris. Nah, saya kira itu materinya. Ya. Materinya sampai situ. Oke. Oke, saya sudah selesai sharingnya. Nah, itu materinya sampai situ. Ya, sudah hampir selesai waktunya. Saya kira ada yang mau menambahkan, boleh. Ya, kita masih punya waktu 15 menit kalau kita memanfaatkan. Ya, Pak Dokter, di sini ada Ibu Anik Rotul Koriah yang ingin raise hand, yang ingin bertanya. Silakan Bu Anik. Ya, Ya, silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasan Bapak di slide mengenai kegiatan pemikiran yang optimal, Pak. Yang saya ingin tanyakan ya, Pak ya, banyak contoh yang disampaikan Bapak berfokus pada ilmu pengetahuan alam, Pak, atau ilmiah. Mohon, apakah Bapak dapat menjelaskan pokok-pokok penting, Pak, dan memberikan contoh penerapan dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, Pak? Terima kasih. Dalam pengetahuan sosial, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira memang ada perbedaan yang ya cukup besar ya, antara penelitian eksakta gitu ya, istilahnya kan kalau dulu kan eksak sama yang sosial gitu ya. Di dalam penelitian sosial itu sebetulnya bisa juga, di dalam penelitian sosial itu juga bisa dilakukan misalnya eksperimen gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman hari ini tekuni itu kan di apa namanya, di manajemen ya, itu kan ilmu-ilmu sosial gitu. Nah, apakah di dalam bidang teknik itu, di dalam itu penelitiannya berbeda? Ya, ada bedanya, ada persamaannya saya kira di dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu-ilmu
teknik gitu. Ya. Kalau di dalam ilmu teknik itu ya itu penelitian itu bisa berupa eksperimen, membuat model gitu, membuat model. Itu banyak dilakukan untuk memperoleh suatu model tentang sistem tertentu gitu. Ya, atau mencari solusi terhadap masalah-masalah, misalnya kalau di dalam ilmu fisika itu kan ada eksperimen gitu. Nah, kalau di dalam ilmu sosial yang seperti yang teman-teman tekuni sekarang, itu juga bisa ada eksperimen, bisa dilakukan eksperimen gitu. Ya, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dengan metode-metode kualitatif, gitu ya, metode kualitatif yang tidak perlu eksperimental gitu. Walaupun dalam pengembangan penelitian itu kan ada menggunakan dua metode yang digabungkan, yang kita sebut dengan mixed method gitu. Ya, kalau di dalam penelitian sosial bisa dilakukan ya keduanya gitu. Nah, saya kira itu bedanya. Jadi penelitian mengenai ilmu-ilmu keteknikan gitu ya, ilmu-ilmu seperti biologi atau apa gitu ya. Kan kita misalnya belajar mengenai teori evolusi, teori yang menjelaskan mengenai makhluk hidup gitu ya. Nah, bagaimana evolusinya itu kita kan teliti ya mengenai secara teoritisnya seperti apa, kemudian kita melakukan eksperimen-eksperimen. Saya kira itu Ibu siapa ya? Bu Anik ya. Bu Anik. Ya Pak, baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan? Oh, ada Pak Muhammad Yusra. Masih bisa satu ya Pak ya? Ya, boleh satu lagi barangkali. Ya Pak Muhammad Yusra, silahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik ya materi pada malam hari ini terkait dengan metode ilmiah, yang mana tentu sebagai cabang induk daripada ilmu pengetahuan tentu akan masuk mengkritisi segala ilmu pengetahuan yang ada gitu, karena dalam filsafat ini kan mengajarkan kita metode-metode berpikir gitu. Nah, saya sempat bertanya-tanya ketika belajar tentang filsafat ini, tentang ilmu yang dari kecil kita belajar tentang teori evolusi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, terkait dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera. Nah, dari metode-metode ilmiah tadi yang disampaikan harus melewati beberapa fase, yaitu pengetahuan, kemudian menjadi ilmu, dan harus dibuktikan dengan fakta gitu kan. Nah, teori evolusi ini kemudian menjadi ilmu pengetahuan karena mungkin sudah dianggap bahwa ada faktanya seperti itu. Nah, ternyata ya sampai pada tingkat ilmu ini diajarkan kepada kita semua, bahkan sampai dari kecil kita diajarkan gitu, sampai dibukukan oleh penerbit-penerbit gitu ya, dan dipakai di tingkat-tingkat SD seperti itu. Nah, apa yang kemudian menyebabkan hal ini terjadi? Karena pada akhirnya sekarang ini telah terbukti bahwasanya ya teori evolusi ini tidak sesuai dengan fakta gitu, karena seandainya memang misalkan kera itu berasal dari manusia itu berasal dari kera gitu kan, kenapa kemudian manusia masih ada gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa pada waktu itu ya tidak ada yang kemudian mengkritisi ataupun kemudian membantah pemikiran-pemikiran seperti ini, karena
ya tentu saja ya ketika orang mendengarkan hal ini tentu akan ada banyak pertanyaan di benak kita, apakah memang benar kita dari manusia atau dari kera atau tidak gitu. Dan kita ngerasa juga apa namanya tidak logik gitu kalau kita memang bisa misalkan dari kerahnya masih ada, manusia masih ada gitu, tapi manusia tidak berevolusi terus dan kera tidak berevolusi lagi gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab Pak Dokter. Terima kasih. Iya, baik. Nah, kita percaya nggak begitu dari kera ya? Ya, apa ya? Kalau kita mau jelasin tentang misalnya tentang pernyataan misalnya teori evolusi itu tidak terbukti gitu ya. Ini ada yang mengatakan bahwa ini kesalahpahaman yang umum gitu. Jadi menurut ini yang pernah saya baca ya. Jadi pernyataan bahwa teori evolusi itu tidak terbukti adalah kesalahpahaman katanya. Hanya ada yang pernyataan yang seperti itu. Nah, teori evolusi itu bukan karena apa? Karena yang menurut mereka gitu ya, teori evolusi itu bukan sebuah dugaan atau hipotesis yang belum teruji menurut mereka yang meyakini itu, tetapi merupakan sebuah teori ilmiah yang dianggap kuat didukung oleh ribuan bukti katanya gitu. Dari berbagai disiplin ilmu. Nah, itu kan ilmu yang berhubungan dengan itu ada ilmu apa namanya paleontologi gitu, ilmu tentang fosil, ya, fosil yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk makhluk hidup itu dari waktu ke waktu itu bisa dideteksi dari situ menurut mereka gitu. Kemudian ada biologi molekuler gitu. Nah, dia meneliti apa? Dia meneliti kesamaan genetik antara berbagai spesies gitu. Nah, jadi itu menunjukkan adanya keturunan bersama menurut mereka ya, ya. Nah, ada juga apa namanya tentang embriologi gitu. Nah, saya nggak begitu paham mengenai itu ya. Nah, terus eh, mengapa teori evolusi itu sering disalahpahami ya, menurut mereka itu? Jadi ada beberapa teori evolusi yang sering disalahpahami katanya. Atau bahkan ditolak. Kalau kita belajar, kalau menurut agama kita kan ya nggak mungkin lah itu terjadi ya. Nah, tetapi itu membuktikan bahwa teori itu tidak berlaku sepanjang hayat. Jadi ketika ada konsep-konsep baru, teori itu kan bisa dipatahkan gitu. Ya, kita bisa patahkan. Jadi nanti Pak Yusroh nih bikin penelitian, nah ini kita bantah aja itu teori mengenai manusia itu dari kera gitu ya, teori evolusi gitu. Nah, saya kira itu Pak. Jadi uh, ada banyak yang membahas itulah ya uh, uh, tentang teori evolusi itu. Ya, dan ada pernyataan yang tadi yang saya sampaikan bahwa uh, pernyataan bahwa teori evolusi itu tidak terbukti itu dianggap keliru gitu ya untuk menurut mereka gitu. Saya kira itu ya. Kalau di dalam agama kan nggak begitu ya. Pencipta manusia itu kan bukan dari kera gitu ya. Dalam pemahaman agama kita ya tentu saja sangat berbeda dengan itu. Kira itu Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin kalau boleh sedikit saya tambahkan ya, memang kalau kita tarik apa namanya masalah ini ke sisi agama, tentu agama kita sebagai agama yang universal menjelaskan berbagai macam hal dalam sisi kehidupan manusia, tentu tidak luput dengan hal seperti ini gitu, karena agama menjelaskan kepada kita untuk apa kita hadir di dunia ini dan kemana kita akan beranjak gitu. Maka awal penciptaan manusia itu pun juga dijelaskan bahkan dengan sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita mengutip Al-Quran di surah Al-Baqarah kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
ya bahwasanya Allah yang menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Ya, kemudian terkadang orang-orang apa namanya liberal ataupun tidak sepemahaman dengan ini menganggap bahwa ya kita tidak boleh mencampur adukan agama dengan teori-teori sains gitu. Padahal agama itu, karena mereka menganggap bahwa agama itu tidak logik, jangan kita tarik unsur-unsur teologis kepada ilmu pengetahuan ilmiah gitu, karena itu sifatnya dogma, hanya kepercayaan. Tapi ya agama yang baik itu adalah agama yang rasional gitu. Kita beragama bukan hanya sekedar dogma, tapi memang fakta dan terbukti gitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang alhamdulillah, masya Allah, kebenaran-kebenaran Al-Quran itu sudah semakin banyak ya seiring dengan perkembangan zaman terbukti gitu. Kita bisa melihat kebenaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan penciptaan manusia itu, bahwa manusia diciptakan dari apa namanya, dari tanah gitu kan, bukan dari kera, yang awal mulanya adalah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya kita percaya bahwa hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dan yang menyampaikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita bisa percaya dengan wahyu ini atau kitab ini gitu? Yaitu dengan kita mengetahui sejarah orang yang menyampaikan gitu, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana beliau kita tahu sejarah hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah apa namanya berdusta ataupun memiliki perangai-perangai yang dianggap negatif, bahkan sampai musuhnya juga ikut memuji kelebihan ataupun kemuliaan akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau mau dia anggap sebagai berita bohong yang menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW, tentu sangat sulit bagi kita. Karena kalau kita menggunakan teori apa namanya, istilahnya kalau dalam teori apa namanya, hukum kausalitas ya, maka kita akan bertanya di situ, apakah ini layak diuji apa namanya pernyataan ini atau tidak gitu. Maka kita akan bertanya siapa yang menyampaikan dan apakah benar kitab ini layak dipercaya. Kita tadi mempertanyakan siapa yang menyampaikan, kemudian apakah isinya ini ada yang bertentangan dengan ayat yang lainnya, dan masya Allah tidak ada yang bertentangan. Kemudian memang di dalam Al-Quran itu sampai menantang orang-orang yang menganggap Al-Quran adalah apa namanya sekedar dongeng, sekedar perkataan dusta gitu. Kalau di Al-Quran kan dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, ya jika seandainya kamu ragu terhadap ayat Al-Quran, maka datangkan ayat yang semisal dengan ayat Al-Quran. Ya, itu masya Allah kemujizatan Al-Quran, sampai sekarang teman-teman semua tidak ada yang mampu mendatangkan kemujizatan ataupun hal-hal yang semisal dengan Al-Quran, sehingga memang bisa dianggap ya, dan kita harus hakul yakin sebagai orang mukmin bahwa apa namanya kebenaran-kebenaran ataupun hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran itu memang benar dan terjadi gitu. Bahkan hal-hal yang apa namanya 1000 tahun yang lalu yang dijelaskan dalam Al-Quran akhirnya terbukti di zaman sekarang yang baru bisa dibuktikan dengan teknologi yang canggih seperti itu. Jadi kalau kita tarik ke arah ke sana, menurut saya itu sudah mampu membantah teori apa namanya teori Darwin, teori tentang evolusi tadi, yang tentunya juga bersifat rasional dan insya Allah memenuhi metode ilmiah seperti itu. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi Pak Dokter. Terima kasih. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak Yusro, penjelasannya. Itu sudah saya sudah menjawab itu antara perbedaan antara apa namanya konsep mengenai apa namanya yang tadi yang disebutkan itu ya, konsep. Nah itu kan perbedaannya antara filsafat dengan agama itu kan jelas sebetulnya, maka seringkali kan dipertentangkan gitu ya dalam antara filsafat dan agama itu, karena filsafat itu kan cenderung menggunakan akal dan logika gitu untuk mencari jawaban. Nah, sedangkan agama itu landasannya adalah dari wahyu gitu. Oke, teman-teman, sudah waktunya kita mengakhiri kuliah kita hari ini. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih sudah hadir. Kita masih ada 1 kali kuliah lagi setelah ini.
ya setelah itu kita akan puas dan selesailah mata kuliah ini gitu ya. Tinggal ini tahun 2025 nih, wah waktunya teman-teman nanti wisuda nih tahun ini nih. Jadi Insya persiapan Allah. gitu ya. Makanya buru-buru karena wisuda itu biasanya bulan-bulan Oktober, ya, Oktober biasanya ya, Oktober, dan Oktober gitu. Lihat gambar ini. Jadi silakan mempersiapkan diri. Oke, silakan. Ya, Saya kembalikan ke Bu Nelly. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk materi perkuliahannya malam ini yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman semua atas waktu dan kesediaannya mengikuti perkuliahan kita malam ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali di satu sesi yang tersisa 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depannya lagi. Demikian perkuliahan malam ini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Pak wabarakatuh. Dokter. Izin Ditunggu Pak Dokter. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Recording stopped.